Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Megi Alnadim Bayu dengan NIM akhir 117 dari kelas 2A. Izin mempresentasikan hasil tugas PPT untuk tema mini teaching kali ini. Saya mengambil tema pengaruh cuaca dan iklim terhadap lingkungan laut. Jadi eh, apa sih pengertian cuaca dan iklim itu dari masing-masingnya? Kalau misalnya cuaca tuh kayak kita bisa didefinisikan sebagai kondisi atmosfer pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Kayak termasuk juga variabel seperti suhu, kelembaban, presipitasi, tekanan udara, dan kecepatan angin yang ada di atmosfer itu menuju ke buminya kayak gitu guys. Dan juga ada iklim iklim laut, iklim cuaca maksudnya. Iklim tersebut adalah rata-rata statistik dari cuaca selama periode waktu yang panjang, biasanya 30 tahunan atau lebih gitu. Itu tuh bisa meliputi pola suhu, curah hujan, kelembapan, angin, dan fenomena atmosfer lainnya. Jadi fenomena atmosfer yang dari atas tuh juga berpengaruh itu guys. Terus juga kalau untuk sifat atau ciri-ciri cuaca sendiri tuh biasanya cuaca tuh bersifat dinamis. Dinamis yang dimaksud tuh kayak itu bisa berubah-ubah dari jam ke jamnya, hari ke hari gitu. Dan itu tuh mencerminkan fenomena atmosfer dalam skala waktu pendek. Karena kan memang cuaca tuh kayak bisa dikit-dikit hujan, terus kayak misalnya di musim kemarau udah waktunya summer gitu ya guys ya. Terus malah ada cukup hujan yang sering dalam kurun waktu beberapa hari gitu, dan masing-masing itu lama. Terus juga kalau misalnya udah waktunya musim hujan, juga ada yang seharusnya dua dua hari sekali atau malah tiap hari hujan, tapi malah sekitar 3 sampai 4 hari ini nggak ada hujan gitu guys. Itu yang dimaksud dinamis, yang saya ketahui gitu kan. Terus juga apa sih ciri-ciri atau sifat iklim sendiri? eh, Kayak iklim tuh biasanya tuh kayak menggambarkan keadaan rata-rata sistem iklimnya, dan variabilitasnya, termasuk anomali ekstrim yang terjadi secara berskala atau musiman. Terus juga dari intinya dari inti materi ini adalah kita mencari tahu apa sih pengaruh cuaca terhadap lingkungan laut itu. Nah ini kalau pengaruh cuaca dan iklim, sorry maksud saya itu. Tapi ini kita bahas satu persatu. Dari cuaca terlebih dahulu. Cuaca terhadap lingkungan laut itu pengaruhnya ada tiga, yaitu yang pertama ada gelombang dan arus laut. Karena kalau gelombang dan arus laut yang nggak stabil itu bisa meningkatkan tingginya gelombang juga kan, dan mempercepat arus permukaan. Jadi kayak semakin tingginya gelombang juga, kalau anginnya kencang juga makin cepat tuh arus permukaannya guys, kayak gitu. Terus juga yang kedua ada presipitasi alias hujan dan salinitas. Curah hujan yang tinggi menurunkan salinitas air laut di permukaan, terutama di daerah estuari. Jadi ya tergantung curah hujan, cuaca tuh tergantung curah hujan juga kalau untuk soal salinitas air laut yang ada di permukaan gitu. Terus juga yang ketiga ada perubahan suhu permukaan laut alias yang biasa disingkat SST. Ini tuh akibat pemanasan matahari atau pendinginan malam hari. Jadi kalau antara pemanasan pada saat siang hari, kalau malam harinya yaitu pendinginan di malamnya gitu. Perubahan suhu permukaan lautnya tuh. Jadi tergantung di dua ini, terbit saat matahari ada dan saat matahari tidak ada alias malam gitu. Eh, Pemanasan matahari sendiri atau pendinginan malam hari itu dapat mempengaruhi kehidupan plankton dan organisme laut yang sensitif terhadap suhu. Kayak kalau plankton di sini pasti kalian pada tahu kan, yang biasanya kalau malam-malam tuh ada menyala hijau gitu, menyala di pinggir permukaan laut gitu. Itu tuh juga mempengaruhi gitu, ada banyak atau enggaknya gitu. Terus juga untuk pengaruh iklim sendiri nih terhadap lingkungan laut itu tuh ada empat, dari hasil jurnal saya cari dan yang saya pilih. Yaitu yang pertama ada pemanasan global dan suhu laut,
Itu maksudnya kenaikan suhu laut mengganggu habitat alami ikan dan spesies laut lainnya gitu. Karena kan kalau misalnya pemanasan global sama suhu laut itu tergantung dari pemanasan global juga, karena kan ujung-ujungnya mereka tuh turun menurunnya kayak dari gimana sih, dari pemanasan global terus ke memengaruhi suhu laut dan memengaruhi yang habitat dalamnya, yaitu seperti spesies laut lainnya dan ikan-ikan kayak gitu-gitu yang ada di bawah laut ya. Terus juga yang kedua ada perubahan pola arus laut global. Proses seperti El Nino tuh kayak ada musim bukan musim, kayak El Nino tuh suatu fenomena alam gitu. Proses seperti yang mengurangi produktivitas perairan karena pengurangan upwelling tuh naiknya air yang naiknya air kayak nutrisi ke permukaan. Jadi eh, air yang nutrisinya banyak tuh naik ke permukaan, itu disebutnya upwelling. Ini menyebabkan penurunan populasi ikan seperti tuna, sarden, dan anchovy. Dan yang ketiga ada kenaikan muka air laut. Jadi kenaikan permukaan air laut yang tadinya kalau untuk ini pesisir pantainya gitu ya, ini tempat orang-orang biasa kumpul, tadinya tuh di sini jadi maju gitu. Gitu tuh kenaikan muka air yang dimaksud. Intrusi air laut ke daratan menyebabkan perubahan komposisi biota di wilayah estuari. Dan juga ada yang keempat adalah perubahan pola cuaca ekstrim, kayak badai tropis yang lebih sering dan kuat gitu ya pola cuacanya. Itu juga kan menyebabkan kerusakan langsung pada ekosistem laut dan pantai. Jadi maupun di laut atau maupun di pantai atau maupun di tengah-tengahnya gitu kan, di pesisirnya. Dan itu juga berdampak pada produksi perikanan, yaitu di jurusan kita ini guys gitu. Produksi perikanan dan aktivitas pelayaran bagi para nelayan untuk mencari ikan gitu. Jadi produktivitasnya itu sangat berkurang karena itu tadi, karena ada perubahan pola cuaca yang ekstrim yang tadi dinamis itu tadi gitu. Jadi yang unpredictable alias tidak bisa diprediksi oleh kita. Tapi ada caranya untuk memprediksi cuaca kan, biasanya BMKG gitu-gitu ya guys ya gitu. Jadi sekian untuk materi mini teaching ini dari saya. Mohon maafnya jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.